Esports. Kita sudah melihat seberapa impact dia kemarin di tangan dari Suns dan langsung diambil lagi 3 kali berturut-turut untuk Pakito. Ini benar-benar Pakito akan menjadi pilihan. Tapi ingat, raja dari segala raja ini suka menggocek. Bisa saja Pakito untuk R7. Bisa saja. Semua bisa terjadi. Ingat, dimana bahkan dari match di sebelum ini, yang biasa Pakito di tangan dari seorang jungler, Persik bisa di tangan anti-match. Benar, dan kemarin juga dipakai kan sama R7 untuk Pakitonya. Yes, benar banget. Ya dua pick, Esme Parsha lagi kah? Parsha Bali terbuka, belum di ban. Matilda? Gak juga di ban. Atau Parsha? Matilda Parsha bisa. Tapi itu adalah dua kira yang nggak bisa langsung maju ke depan. Matilda Esme ternyata, iya. Nih, benar-benar sudah mulai kayak setiap gamenya RRQ coba untuk nge-ban hero-hero yang menyusahkan ya. Dari mulai Yishun Shin untuk dari game pertama, kemudian game selanjutnya langsung Aldosnya yang dihilangkan. Jadi membuat dari Onyx Esports nggak langsung bisa untuk nge-pick ke arah Aldosnya. Tapi ini juga membuka untuk Matildanya justru. Anak Onyx bisa dapetin. Parsha harusnya bisa dapetin sama RRQ. Mau atau tidak pertanyaannya? Parsha Jauhead gak Parsha Jauhead. Nah, iya. Parsha Jauhead gak sih? Karena ini defensive high ground dan bahkan ini counter dari seorang Matilda juga. Masuk masih bisa di cover sama Jauheadnya. Tapi itu balik lagi. Kita bakal lihat opportunity yang lain masih terbuka dengan cukup banyak dan bahkan Nathan bisa menjadi pilihan saja. Atau Jauhead nggak di-pick karena Bisa di-pick. Oke. Yes, karena menurut gua Kiboy udah pakai Matilda nggak sih? Jadi kayak nggak mungkin dia ambil Jauheadnya. Sekarang mungkin saja ini bisa jadi salah satu ruby untuk R7. Iya. Betul kan? Oke. Atau bakal kembali. Iya, inilah new era flex pick di mana-mana kita hanya New bisa era. menerka dulu dari segi hero yang mereka bisa pilih sekarang. Onyx Esports pick yang ketiga yang bisa jadi menentukan untuk berhadapan dengan hero-hero semacam ini. Parshanya, siapa yang bisa langsung melompat ke sisi belakang? Sudah ada Esmeralda sebenarnya yang bisa dipergunakan nanti dengan adanya Falling Star Moon untuk melompat ke sisi sana. Dan apakah akan mengamankan jungler untuk Suns terlebih dahulu atau Bane sebelum di-ban oleh Arkehosi karena Bane dengan Deadly Catch-nya bisa meng-cancel ada Feather Airstrike, tapi Chang'e jadi akan diajak juga untuk bermain jarak jauh. 3 hero yang dulu cukup laris ya, Eve, Parsha, Chang'e. Chang'e ini agak sedikit turun dari segi popularitas, tapi sering kali terlihat adanya Radiant Armor ya. Iya, karena dia ngefek banget sih. Kena banget efek dari Radiant Armor. Namun masih bisa dipakai juga untuk beberapa tim dan Onyx Esports termasuk salah satu tim yang cukup solid jika menggunakan Chang'e. Berani banget sih untuk nge-pick Chang'e dan bagus pula lagi. Emang kayak si Drian tuh siapa yang bilang ya kemarin ya yang punya banyak banget hero pool? Omawa ya? Atau justru Ranger pun aja? Apa tuh? Yang bilang si Drian banyak hero pool-nya? KB. Oh KB? Oh KB. KB selalu memerhatikan Drian. Apakah KB adalah mantan Drian? Nah, kebetulan kan dulu bertanding bareng sama KB pas membawa nama baik bangsa negara Indonesia kan. Oh iya benar juga. Iya. Wih, by the way Lancelotnya di ban ya dari tuan muda Albert. Respect ya. Seperti yang sudah dibicarakan oleh Ranger Mas dan juga Om Wawa. Karena kita lihat juga dari Pakitonya bisa di RSP lane atau mungkin di jungler. Oke. Tapi ini untuk kali ini di mana bannya masih menjadi pilihan. Tabrak gaming yang dilakukan oleh Onyx Esports kali ini masih diantisipasi. Ini kita bilang 4 hero respect banget dari tim RRQ Hoshi merespect sekali untuk kali ini Bung Kornet. Yes, dan bahkan Benedetta. Wow, jarang kalau kita lihat memang di ban Benedetta-nya, tapi RRQ Hoshi memang mereka bisa banget untuk menggunakan Bene. Dan dari Onyx opsi mereka untuk menangkap Bene di sini tipis banget, atau bahkan mereka mungkin tidak ingin menggunakan hero-hero semacam Kaza, Saber atau mungkin Chow sendiri. Dan last ban RRQ Hoshi melihat bahwa Bane selalu di ban oleh RRQ Hoshi. Kalau gue pengen lihat Albert pakai Benedetta, tapi di ban. Iya, kayak udah Dibaca. mulai kebaca gitu loh. Kayak gue udah lihat ini kayak draftnya bakal R7 pakai Pakito. Tapi kalau begini ceritanya bisa jadi Albert lagi nggak sih? Pakito ya? Iya Pakitonya. Bisa jadi. Antisipasi, udah nggak bisa lagi di flash pick mungkin untuk dari seorang Benedetta.
Tapi yang aku lihat ya, dengan 3 dari Esmeralda, Matilda sama Chang'e, ada satu hal yang bisa dipakai sama Albert lagi. Granger. Grangernya. Karena di mid the late game, 3 ini bisa tembus. So far so good bisa tembus. Ya, dan main jauh juga ada Parsha. Yes. Ada Parsha, Ruby, tarik ke tengah, Federal Strike, Dead Sonata. Combo-combo semacam itu yang bisa jadi dicari juga untuk Aroki Hoshi. Atau tetap dengan Pakitonya. Flank jauh dari sisi belakang. Tapi Grangernya langsung diamankan oleh Onyx Esports. Karena Nggak itu. dikasih. Kenapa? Karena damage yang diberikan instan dari seorang Granger itu sangat enak terhadap seorang Chang'e. Tapi balik lagi Onyx Esports. Ini mereka langsung seakan-akan memberikan pertanyaan untuk Aroki Hoshi. Kita akan main jarak jauh. Meteor Shower dengan ada Dead Sonata, tapi ada Karina. Dan juga Cloud. Cloud Bangsin. Itu dia. Cloud Sin. Cloud Bangsin. Ini ada bisa kita bilang 2 player Cloud yang pernah Xbox Las. sangat-sangat bersinar di MPL. Sin dan juga RKT. Bahkan kita bisa bilang Sin ini menjadi salah satu player yang saya sangat perhatikan untuk bermain Cloud-nya. Iya. Dan Salah satu idolamu juga kan? Ya betul. Dan kita bakal lihat untuk kali ini. Tapi di sisi lain Onyx Esports ya sangat terbuka untuk seorang Yuzong. Ini Cloud bakal bisa terhantam beda tumpul oleh seorang Yuzong. Bahkan ingat kita bisa balik lagi. Backline-nya Parsha akan menjadi pilihan dan ternyata Brody cewek. Dia nggak mau lepasin begitu aja. Dia pengen hantam dari seorang Bangsin. Dia pengen buktikan kalau dia mampu untuk bisa menumbangkan seorang Bangsin. Iya, dan juga kemarin Brody lah yang menurunkan Onyx Esports ke lower bracket. Ini bakal seru banget sih harusnya. R7 bakal dikasih Pakito. And then Cloud-nya langsung Bangsin. Halo Mona. Oh, halo Halo Maipan dan kawan-kawannya. Maipan. Kuncen dari Onyx Angels. Dipantau nih Kornet Mas nih. Iya ya, pantau terjaring Kornet ya. Dan game ketiga sebentar lagi akan kita mulai teman-teman semuanya, dan let's go. Kita langsung masuk saya ke Land of Dawn karena ini dia penentuan juga seharusnya siapa yang bakal lebih dekat. The Royal Derby, mana suaranya? Yeay, inilah dia. Pertandingan antara RRQ dan juga Onyx yang benar-benar harusnya sih untuk draft yang sekarang akan jauh-jauh lebih menarik lagi. Karena kita lihat juga langsung di babysit di arah bottom lane-nya dari Ruby bersama seorang Cloud. Dan R7-nya yang sudah menuhin stacknya berwarna merah yang langsung mencicil di arah top lane. Dan bahkan Clay-nya dibiarkan sendiri di arah tengah. Dan lagi-lagi Keyboys ini benar-benar gangguin banget dari tadi. Oke, tapi kalau misalnya aku bisa bilang ini mungkin R7 bisa bermain dengan cukup sabar. Karena di early game seperti ini agak sedikit sulit mungkin untuk Pakito bisa memenangkan laning phase terhadap seorang Esmeralda. Asli ini dari tadi emang menurut gue XP laner dari RRQ Hoshi sudah melakukan tugasnya dengan baik untuk early game-nya. Bersihin minion dengan cepat, menjaga-jaga atau lebih tepatnya waspada lah untuk di arah tengahnya bakal diperangin atau enggak. Apalagi Little Wanderer tadi lebih dekat ke arah XP lane-nya. Oh bahkan lihat Bangsin dengan mirror image-nya. Mencoba dipulangkan kembali ke base-nya. Cewek bakal dibaby setelah seorang Keyboy karena melihat adanya Ruby yang memantau pergerakan dari seorang cewek berdua dengan Bangsin. Oke, ini cukup berbeda dari kebanyakan orang pada patch sekarang. Bangsin yang memakai emblem killing spree, mencari Penet kayaknya, dan juga pastinya untuk movement speed. Tapi kita di sini Albert sudah level 4. Mau ditumbangkan dan berhasil ditumbangkan oleh seorang Suns-nya. Dan bahkan Vinnya tidak berhasil untuk ngebody block damage-nya dari seorang Suns. Flicker ke arah depan, langsung di-stun dari seorang ceweknya. Sekarang dari Vinnya mencoba untuk dapetin 1 poin kill tambahan. Dan yes, dia berhasil cewek dapetin 1 poin kill ke arah seorang Calvin. Tapi kalau bisa aku bilang Bung Kornet, agak sedikit opini dari aku dengan adanya killing spree yang dipakai Bangsin, bukan hanya Penet, tapi dia tuh sustainability di arah mid to the late game. Karena dia itu bakal coba dimanfaatkan untuk mungkin 1 lawan 2, 1 lawan 3, atau mungkin bisa ke backline langsung Bung Kornet. Yes, tapi kita lihat lagi-lagi digangguin dan bahkan dicicil kembali untuk turret di arah bottom lane-nya.
2 melawan 2 di arah bawah dan 3 melawan 3 di arah turtle-nya. Siapa retri yang lebih baik di sana? Albert sudah mulai masuk R7 ya. Lihat R7 dengan menggunakan pakitonya jab dan langsung diajar begitu saja. Albert dia juga dapetin 1 poin kill tambahan plus dapetin bonusnya. Turtle diamankan oleh RRQ Hoshi. Mengagetkan, mengejutkan, terkejut, terheran-heran Suns yang bahkan kali ini dari tim Onyx Esports yang memiliki keunggulan. Tapi R7 gak peduli. Apapun yang terjadi dia tabrak. Dia langsung menuju ke arah belakang dan dengan 1 buah jab knockoutnya langsung KO. Ya, dan lihat bagaimana dari Suns sendiri. Ini harus terhalang untuk XP-nya karena beberapa creeps-nya sudah diamankan untuk RRQ Hoshi sendiri. Jadi gold lane-nya balik lagi dan lagi. Cewek harus mengalami atau mendapatkan pressure dari 2 hero milik RRQ Hoshi. Yes, udah mulai langsung dimajuin lagi dari top lane-nya. Dead Sonata hit terakhirnya. Tiga-tiganya tidak ada yang miss dari seorang Suns. Dan langsung menembangkan panggalak dari RRQ Hoshi. Oke, kali ini tinju dibalas ketumbangan dari tim Onyx Esports. Bahkan blazing duet untuk clear mini dari bottom lane dari Bang Zin membuat dia setidaknya mendapatkan keunggulan dari landing phase-nya. Keyboy, Albert di depan sana bersama dengan Rian, bahkan diamankan Ria Little Wanderer-nya. Wah, nggak ada retri juga soalnya. Benar-benar langsung dapetin 1 Little Wanderer dan masih benar-benar mencoba untuk farming dari seorang Suns-nya. Bahkan menuju ke arah Mr. Crab dilepas tadi Scout Lizard-nya sudah memperhitungkan dengan baik. Dan ya lumayan better lah, tapi masih tetap malah kena Ranger Mas. Oke, tapi kita bisa bilang ya, di sini lumayan permainan yang cukup keras tentunya dilakukan oleh tim Onyx Esports di arah bottom lane. Udah mengarah ke bawah tapi di arah top lane pun harus tersabat hilang begitu saja. Pertukaran akan terjadi kali ini. Top in the bottom lane. Sang Raja, 2 gameplay yang agresif. Gak mau ada pertukaran samsak sama sekali. Dan 11 detik lagi menuju ke arah turtle. Sudah akan muncul di Land of Dawn. Langsung recall dari anak-anak Onyx-nya. Mencoba untuk langsung dibersihkan. Rian kalau nggak Partia tidak mau memberikan turret tengahnya secara gratis untuk RRQ Hoshi. Sudah mulai menuju ke arah turtle dan dilepas begitu aja. Total gratis tampaknya untuk tim RRQ. Kita bakal tarik ulur di mana mid lane-nya kali ini. Para pemain dari tim RRQ Hoshi masih membaying time. Dia butuh waktu, dia butuh benar-benar source untuk seorang Bang Zin. Tapi di arah bottom lane sana, Brody terlalu jauh. Clay mencoba untuk datang ke arah bottom lane. Cewek akan menjadi pilihan. Flicker ditahan, mencoba berhasil selamat. Tapi ternyata harta tadi saudara dibalikan keadaan malah Clay-nya yang harus gunain short skill untuk escape mechanism. 1 Feather Eye Strike dan langsung di Dead Sonata. Diusir mundur burung Parsia-nya. Dan membuat Clay juga harus membuang flicker ya tadi. Kedua player dari cewek dan juga Clay tidak ada flicker untuk 100 detik ke depan. Ini membuat mereka harus sangat berhati-hati. Atau lebih tepatnya positioningnya harus sangat baik. Karena kita lihat di arah bottom lane-nya, darah turretnya sekarat. Ada 4 orang menuju ke arah bawah dari anak-anak Onyx-nya. Mau diajar atau tidak? Sudah ada double jab dan bakal mencoba untuk membersihkan. Dan tidak bisa untuk di-defend Clay-nya dan bakal langsung maju. Oh my god, Albert mengincar ke arah seorang Suns. Tidak dipencet ultinya sekarat. Dia adalah sudah dapetin 1 poin kill harusnya. Killing spree didapatkan seorang Albert dan bahkan dari Suns-nya masih bisa recall dan balik ke arah base-nya Walai. Satu hal yang mungkin gak terlihat oleh kita yang mahal adalah cewek merelakan nyawanya untuk Suns Opung Wawa. Yes, di mana dia harus memberikan tendangannya dia tadi ke arah dari si R7 ya, agar Suns punya chance, punya kesempatan untuk mundur lagi ke belakang, tarik ulur juga. Tapi Onyx Esports kali masih on par bersama dengan RRQ Hoshi dari itemnya juga. Parsia sebentar lagi, Clay, Clock of Destiny, Lightning Rancher, sedangkan Oke. Dan juga dari Esmeralda-nya Enchanted Talisman mengarah ke Oracle sebentar lagi untuk Boots ya. Jadi mungkin dia akan lebih sustain di garis depannya karena Onyx Esports mereka butuh 1 hero yang bisa tahan badan di bagian depannya ya, dan itu bakal masuk dari Esmeralda karena sisanya mungkin dari Matilda di sini hanya akan menjadi suatu sistem support untuk menjemput aja. Selalu banyak cara untuk bertahan hidup dan seperti inilah untuk mempertahankan turret di arah mid lane, clear minion. Walaupun damage yang bisa kita bilang tercounter oleh Radiant Armor, tapi para minion tidak punya Radiant Armor. Itu yang paling penting, itu yang cukup mahal digunakan untuk Chang'e kali ini, Bogor. Yes, dan lagi-lagi objektif berikutnya. Turtle diamankan
oleh anak-anak RR Kyoshi. Walaupun mereka dapat yang turtle ya, tampaknya perbedaan goldnya justru masih sama dari tim Oni, karena mereka dapetin push di arah bawahnya, 2 turret di arah bottom lane dan bahkan di arah top lane. Sudah mulai diajar begitu aja, flicker terpaksa digunakan untuk menyelamatkan diri dari seorang Bang Sin. Mencoba untuk maju pelan-pelan, diawasi oleh Ruby sekarang dan bahkan di arah mid lane-nya. Belum adanya tim fight, masih sama-sama sabar, masih sama-sama mencicil cewek. Sound 4 memori mau digunakan atau tidak? Tidak ternyata. Oh, tidak mau ada memaksakan, tapi harta tata Sonata mengecek di depan sana. 1 buah meteor shower semburan maut yang lagi-lagi masih equal untuk bisa clear minion di arah mid lane. Lihat, kedua belah pihak mid lane ini bagaikan sebuah mahkota yang mahal. Mereka pertahankan hingga titik darah terakhir. Put mencoba dipaksa di depan bottom lane. R7 Put mencoba tapi damage-nya terlalu besar. Gak bisa bertahan. 1 darah terakhir dan Boots masih coba untuk mengocek untuk buy time saja. Wah, gila sih buying time yang diberikan di arah bottom lane-nya. Dan lihat di arah top lane, masih mencoba untuk nge-push ke arah turret kedua. I'm Offended dikeluarkan untuk membersihkan minionnya, mencoba untuk menahan Keyboy. Lihat damage turretnya, dan bahkan Albert yang mengincar ke arah seorang Granger yang masih cukup tebal. Keyboy yang harus mengorbankan atau sacrifice dirinya demi mempertahankan sang junglernya dari seorang Sans bersama goldtainernya cewek. Menit ke-8, ini Asep, mungkin lihat Sin di depan sana, coba untuk mendapatkan 1 buah purple buff. Pedal sektor dikeluarkan, Jeb-nya nggak dibuka. Gara-gara servennya ke arah R7 tadi. Yes, dia takut terbuka tapi sepertinya akan menjadi sebuah purple buff. Dan bahkan di depan sana, atau force didapatkan. Dan para pemain dari tim Onyx Esports kali ini terperangkap dengan 1 hilang dari Drian yang tidak bisa melakukan clear minion di arah mid-lane, Mungornes. Yes, I'm Offended yang sangat amat baik di sana. Dan kebetulan jauh headnya belum di-pick di sini Najar Mas. Yes, dan kali ini Iya, asal bubble force ya. oh iya lupa. Enggak apa-apa. Lupa, I'm offended maksudnya. Iya, aku tahu. Iya, Aku suka. mengerti kamu kok. Oke. Iya. Sekarang Ambekolius menuju ke arah belakang nobarnya. Ya Allah, Folius. Tapi di Gak ada. apa? Mana Folius gak ada? Ada di belakang. Oh iya. Oke, tapi kali ini bukan mulut yang kepleset, matanya kepleset dan Bang Sin di depan sana. Masih mencolek-colek di depan Udah sana. terang ya? Boots, Meteor Tower dan Blazing Duet! Oh my god, memporak-porandakan. Toropan memberikan berhasil, tapi ternyata Bang Sin tetap tumbang. 1 petir terakhir menancap ke dada dari serang Bang Sin. Oh my god, lagi-lagi cuma bermodalkan guiding win Onyx Esports. Walaupun tadi Blazing Duetnya udah sangat amat baik, langsung mencoba untuk masuk ke initiate. Tapi justru malah dari seorang Sin-nya yang ditumbangkan. Torn apart memory lagi-lagi ketika sudah balik lagi dengan menggunakan battle mirror image, kemanapun kau pergi tetap masuk tadi. Sakit banget damage-nya. Oke, Albert nge-poking damage sedikit demi sedikit, memberikan sedikit perhatian yang cukup mahal di depan sana. Bahkan Albert menahan semua damage yang diberikan dari seorang Rian. Lihat, dengan item yang dia miliki, Radiant Armor, dia berani banget karena dia masih butuh 1 buah gerobak untuk mendorong permainan dari tim Onyx Esports. Sedangkan R7 dengan itemnya Bung Wawa. Yes, R7 dengan pakai tadi Domi Ice, War Ice dan juga ada Bloodlust yang menurut saya dibuy oleh dia. Ini Radiant Armor bakal bagus banget juga untuk R7 karena akan bisa menahan lebih banyak lagi magical damage yang diberikan nanti dari Keyboy, Drian dan juga Boots sendiri. Dan Ice Queen, Genius One Enchanted bagi Drian. Meteor Shower terus-terusan dan inti dari Onyx Esports sebenarnya adalah mid turretnya. Kalau kita lihat sini mid turret selalu berdiri dengan tegar banget di jangka waktu yang lama 10 menit ke atas. Sama-sama mempertahankan untuk area dari midnya sendiri. Wah, ini benar-benar dicek di semua rerumputan di sekitar Lordnya. Bahkan Sin, you must be careful bro. Harus balik lagi mengisi darahnya. Dan bahkan masih belum melanjutkan untuk Lordnya. Masih coba untuk dapetin turret di arah tengah. Lagi-lagi kedua tim punya high ground defender dari Chang'e dan juga Parsianya. Sama-sama kesulitan untuk dapetin turret pertama di arah tengah dan bahkan R7-nya menjadi tukang pukul dari tim RR Kyoshi, mencoba untuk menyicil seorang Keyboy-nya. Belum dilanjutkan untuk tim fight-nya, bahkan Brody-nya belum masuk untuk ikutan perang. Mencoba untuk berkumpul lagi-lagi, bahkan Meteor Shower plus Death Sonata mencoba untuk mengharas banyak banget yang di arah sana. Polistarmo dilakukan dan bahkan R7 satu tukang pukul dari RR Kyoshi. Dapat 1 point kill dan langsung jab lagi ke arah belakang dan tidak bisa bertahan dari damage
seorang Granger. Lihat Bangsinnya hampir saja masuk. Masih mencari stuck. Tapi lihat R7 harus tumbang bersama dengan seorang Keyboy. Permainan yang cukup berbahaya. Bangsin masih mencari stucknya. Dan Clay ternyata tersembur. Masih di depan sana. Dia menuju ke arah belakang. Dan blessing duet. Dewa hilang. Tampakkan double kill. Dua player dari tim Onyx Esports harus tumbang di depan sana. Membuat Lord terbuka dengan sangat bebas. Yes. This is the moment. Benar-benar yang langsung menumbangkan dua orang dan membuat RRQ Hoshi bisa mendapatkan Lord yang terhormat dengan sangat amat aman dan sangat amat cepat. Ini harus benar-benar dilakukan dengan sangat amat baik dari RRQ Hoshi. Karena mereka tahu, mereka sadar masih adanya Chang'e, masih ada Meteor Shower. Tinggal gimana caranya untuk membuat teamfight yang baik di teamfight berikutnya. Om Awas, silakan. Yes, dan RRQ Hoshi mendapatkan satu buah Lord tadi. Jadi mereka akan recall dulu mungkin untuk region HP-nya. Dan ini dia untuk replay kita presented by Samsung Galaxy A Series. Dimana bukaan memang sudah dilakukan oleh Boots, tapi reinisiasi. Ada scene yang melompat dengan Blessing Duet dan bahkan di cover, di follow up dengan adanya Karina tadi. Oke, tapi lihat Lord tiara bottom lane. Seperempat darah terakhir sudah dihilangkan begitu saja. Membuat permainan dari tim Onyx Esports masih diselamatkan. Bahkan mahkota di tengah seperti biasa. Jadi para Poranda Blessing Duet telah dikeluarkan. Bangsi terselamatkan. Bahkan Pedestre sampai terpick up. Pin masih depan sana dengan satu buat cewek. Tapi cewek kali ini diselamatkan dengan adanya cover yang luar biasa. Yes, luar biasa. Bagus improvisasi yang dilakukan. Benar, tapi tidak ada efeknya Om Awas. Serius. Aduh, lucu banget Om Awas. Oke, dan ini dia untuk Samsung #Battle Challenge kita dimenangkan oleh RRQ. Yes. RRQ. Jaya. Kita lihat di sini. Benar-benar yang aku bilang barusan. Kayaknya menurutku pribadi sih, Mobile Legends atau tim RRQ plus Onyx adalah kedua tim yang kayak walaupun lo dapetin Lord, itu belum tentu membuat tim lo bakal menang. Oke, karena ini yang terjadi, benar-benar langsung bisa dibersihin. Dan tinggal gimana caranya untuk mereka ngebuat tim fight yang sangat amat baik untuk timnya sendiri. Mau flicker atau enggak pertanyaannya? Tidak ada ternyata. Oh, sudah di flicker dan tidak berhasil untuk membuat satu Aim of Vendetta yang baik untuk menarik cabut. Dan di sini dia sudah mulai dihancurkan begitu saja Aim of Vendetta-nya. Dan bahkan Blessing Duet juga ada di tim RRQ Hoshi. Vineskara tidak boleh terlalu bernafsu di sana, langsung mundur ke arah belakang dan bahkan berhasil menemukan dua orang dari tim Onyx Esports. Wow. Terbaiting, terperangkap oleh sebuah panah asmara. Tapi kali ini lihat R7 dengan damage yang besar. Bahkan saat belum sempat mengeluarkan peluru terakhirnya sudah tumbang, udah terkena out. Yes, itulah dia. Ketika sebuah kegagalan atau kesalahan itu justru malah bisa menjadi titik balik. Dan itu yang dilakukan oleh RRQ Hoshi. Satu flicker ke depan, belum adanya Aim of Vendetta membuat atau ngebait anak-anak Onyx untuk langsung maju. Dan justru malah anak-anak Onyx yang kehilangan player-player pentingnya di teamfight barusan. Yes, dan tadi memang di bait juga ya untuk Granger-nya, untuk Sansya sendiri. Karena dia ada pemain yang sangat agresif sekali. Satu buah Aim of Vendetta yang di follow up dengan Revader Airstrike itu membuahkan suatu hasil yang sangat maksimal sekali. Dan Onyx Esports mereka berbeda mungkin dengan game-game yang sebelumnya. Di sini Drian harus bisa survive karena dialah satu-satunya defense, dialah yang punya meteor shower untuk nge-clear cepat. Oke, dan bahkan untuk kali ini kita bisa bilang permainan dari tim RRQ Hoshi, mereka selalu bermain di rumput dan ini salah satu mungkin kekurangan sedikit di mana tidak ada global presence yang dimiliki dari tim Onyx Esports. Mereka tidak membuka keberadaan di mana RRQ Hoshi, dan kalau membuka sekalipun dengan soft skill yang mereka miliki, mereka agak sedikit rugi. Yes, ini yang benar-benar dibutuhkan oleh kedua tim, harus benar-benar fokus. Yes, dan juga melihat 16 detik lagi Lord yang terhormat akan muncul. Tinggal gimana caranya untuk kedua tim membuat space team fight yang sangat baik. Karena kita lihat juga semakin late game tampaknya Bangsin harusnya akan semakin sakit lagi damage-nya. Karena item-itemnya juga sudah mulai jadi. Walaupun kita tahu dari Cloud yang sudah di nerf dari stacknya yang tadinya 10 sekarang cuma 5 dan membuat ya tidak sesakit dan tidak secepat dulu sih.
Iya. untuk Cloud-nya. Tapi untuk ngumpulin stack juga lebih cepat, gampang. lebih Iya, cepat benar, ya, benar. lebih cepat hanya dengan 5 juga. Cuman untuk Crips seperti ini cuma dapetin 1 ya sekarang ya. Oke. Bukan 2. Hero hanya 2, yang lainnya 1. Ternyata dikasih ke arah Bang Sin karena Albertnya udah dapetin purple buff. Dia cepet banget untuk Lord-nya. Harusnya dengan sangat amat mudah. Di retrik didapat yang begitu saja. Dan langsung ada Blazing Duet. Tapi tidak berhasil mendapetin satu orang. But it's okay. Reset kembali. Objektif gaming dilakukan oleh RRQ. Dapetin Lord-nya. Dan kenapa Ranger Mas? Ya enggak, gue sebelum dia loncat gue udah tahu dia mau loncat. Oke. Karena itu bukan masalah apa, tapi insting Ngejauhin untuk ya? kayak, kalau enggak, lebih ke arah itu gambling. Dapat atau enggak, nah minusnya satu adalah Iya, di sini naik bakal coba offended. dapat. Oh my god, langsung hilang dan oh my god, Bung Korit kali ini Yes. Keyboy tidak bisa berdaya kembali. Untung saja tadi dari Drian nih cukup cepat refleks yang dilakukan. Masih bisa cabut ke arah belakang. Dan baik banget yang dilakukan oleh seorang Finn. Dia jalan, udah dapet informasi karena perpindahan dari rumput pertama yang kedua itu sudah mulai kelihatan. Tapi surprise attack yang dilakukan oleh seorang Finn dengan menggunakan flicker I'm Offended itu membuat ketar-ketir dari anak-anak Onyx Esports. Alright, secara bottom lane, Lord bebas dikawal oleh seorang Drian, tapi tetap ini harus hilang PRS dan bahkan lihat di sini satu boss dapat membuat permainan tim Arkeosi tidak gentar. Blazing Duet ke arah belakang mencoba diberhentikan. Wind of Nature! Hampir saja 2 orang dari tim Onyx Esports hilang tak berdaya. Yes, 4 melawan 5 tapi minion di arah top lane-nya masih belum maju, masih mencoba untuk sama-sama disiplin. Ini benar-benar tidak mau asal-asalan nge-push. Karena mereka sadar tidak semudah itu untuk menembus langsung ke arah tengah dan bahkan Evo Pendetnya dari suara Butas. Water ini Butas langsung dibakar. Sirking Eagle ya Keyboy. Langsung maju ke arah depan. Mencoba untuk langsung diajar begitu saja. Dan Sunata sudah dikeluarkan. Sinnya tidak boleh terlalu offside. Mencoba untuk balik lagi ke arah belakang. Dimajuin kembali oleh seorang Finnya. Mencoba untuk mengincar ke arah San. Yang langsung dibakar. Hilang satu persatu. 2 orang tersisa. Keyboy dengan darah yang amat sekar di sana walai. Ini bencana. Lihat suara tersisa Peter telah dikeluarkan, tapi ternyata para pemain dari tim Onyx Esports mereka masih memiliki kesempatan. Keyboy itu hampir tumbang. S7 masih mau lebih dan menjadi pilihan dan ini akan menjadi poin pertama untuk Arkeotika. Dan betul sekali satu didapatkan. Yes. Raja dan segala raja akhirnya mengamankan 1 poin. Dan satu hal yang lebih unik lagi, aku jarang sekali ngeliat Bus melakukan hal seperti itu. Iya. Iya. Jalan sendirian, opening sendirian, dan Tanpa cover. terpick off sendirian. Oke, dan tampaknya nuansa positif sudah mulai masuk juga ke arah dari RRQ Hoshi. Mereka berhasil untuk memecahkan kebuntuan mereka dengan mengalahkan Onyx Esports di game yang ketiga kita tadi. Dan lihat bagaimana senyum dari Lemon. Ya udah lama kita udah lihat. Halo Mon. Lemon senyum aja kita udah senang. Iya, senyum aja udah seneng. Udah senyum aja kita udah senang. Yang lebih bikin gue penasaran tuh satu. Apa? Apa kira-kira mic check-nya tadi ya? Nanti. Ketika